Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis problem solving mengenai pemecahan permasalahan persaingan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Adapun anggota kelompoknya yaitu Fajar Ilham Budiman, Firul Abdul Aziz, Aulia Fadilah, dan Zelfa Putri. PT Sukses Makmur terbuka. Visi dan misinya dengan disiplin sebagai filsafat hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas. Kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Visi 1. Memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Yang terakhir, senantiasa meningkatkan kompetisi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Untuk lokasinya sendiri, bertempat di Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 27 Jalan Jenderal Sudirman, KF 76-78, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, kode pos 12190. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah perusahaan. Pada tahun 1990, perusahaan didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma dan memulai kegiatan usaha di bidang makanan ringan. Pada tahun 1994, perusahaan mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, pada tahun 1995, perusahaan memulai integrasi bisnis melalui akuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari. Pada tahun 1997, perusahaan memulai integrasi bisnisnya dengan mengakuisisi grup perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Kemudian, pada tahun 2005, perusahaan memulai kegiatan usaha di bidang perkapalan dengan mengakuisisi PT Pelayaran Tahta Batra. Pada tahun 2007, perusahaan mencatatkan saham grup agribisnis Indofood Agri Research Ltd atau Indoagri di Singapore Stock Exchange. Dan grup memperluas perkebunannya dengan mengakuisisi PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau Lonsum dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2008, perusahaan grup agribisnis memasuki kegiatan usaha gula dengan mengakuisisi PT Laju Perdana Indah dan grup CBP memasuki kegiatan usaha dairy melalui PT Indolacto, salah satu produsen produk dairy terkemuka di Indonesia. Kemudian, pada tahun 2010, perusahaan mencatatkan saham grup CBP atau PT Indofood CBP Sukses Makmur di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2011, perusahaan mencatatkan saham PT Salen Infomas Pratama Tbk dengan kode SIMP, yaitu anak perusahaan pada grup agribisnis di Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tahun 2013, Grup CBP memasuki kegiatan usaha minuman. Grup agribisnis memperluas kegiatan usaha gula ke Brazil dan Filipina melalui penyertaan saham di Companhia Mineira de Açúcar Alcohol Participações CMAA dan Roxas Holding in Roxas. 2014, Grup CBP mengembangkan kegiatan usaha minuman dengan masuki bidang usaha air minum dalam kemasan AMDK melalui akuisisi aset AMDK termasuk merek klub. Tahun 2018, Grup CBP mengakuisisi seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaan di bidang minuman
dan produk kuliner serta memperluas pendistribusian produk kegiatan usaha paper diaper. Sejarah perusahaan yang di tahun 2020 yaitu Grup CBP memperluas kegiatan usaha mie instan dengan mengakuisisi Pine Hill Company Limited (PCL), produsen mie instan yang beroperasi di Afrika Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Deskripsi bidang kegiatan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk INDF bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Yang selanjutnya yaitu beberapa permasalahan yang pernah terjadi atau pernah dialami oleh perusahaan. Yang pertama ada permasalahan pandemi COVID, keamanan pangan, kenaikan harga komoditas dan bahan baku, persaingan, pemanasan global dan perubahan iklim, keberlanjutan perusahaan, dan keamanan cyber. Kemudian untuk masalah yang dianggap paling besar dan berhasil yaitu masalah persaingan. PT Indofood Sukses Makmur bergerak pada industri makanan dan minuman. Melihat begitu banyaknya perusahaan dengan produk serupa, membuat perusahaan ini memiliki operasi yang kompetitif. Sehingga perusahaan ini bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari dalam ataupun luar negeri dalam meraih pangsa pasar dan berbagai peluang. Tingkat persaingan antara perusahaan dengan produk serupa tersebut dapat mempengaruhi tingkat kemampuan perusahaan dalam mempertahankan atau meningkatkan volume penjualannya. Hal ini juga akan berdampak secara langsung terhadap kinerja perusahaan karena harus terus berinovatif untuk tetap bertahan dalam persaingan pangsa pasar tersebut. Adanya kendala atau permasalahan tersebut tentunya membuat PT Indofood Sukses Makmur harus menyusun tahap-tahap penyelesaian masalah atau problem solving untuk mengatasi permasalahan tersebut. Meskipun dapat dikatakan bahwa tingkat persaingan cukup tinggi, namun PT Indofood Sukses Makmur mampu membuktikan bahwa mereka tetap bisa mempertahankan eksistensi produk-produknya di pangsa pasar. Bahkan sampai saat ini pun produk-produk dari PT Indofood masih menguasai pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini membuktikan bahwa tahap-tahap atau strategi yang dilakukan PT Indofood tersusun dan teroperasi dengan baik. Kemudian, prinsip-prinsip yang dipegang dalam pemecahan masalah. Dalam menjalankan segala kegiatan, termasuk proses penyelesaian masalah dan kendala, PT Indofood Sukses Makmur memiliki beberapa prinsip atau strategi yang digunakan, yaitu yang pertama, ada strategi bersaing Indofood, yaitu Indofood melakukan strategi dalam inovasi produknya dan mendirikan berbagai divisi yang memproduksi berbagai produk pada grup produk konsumen bermerek. Kemudian ada strategi internasional Indofood, yaitu memperluaskan atau menguasai pasar internasional seperti pasar di Australia, Amerika, dan Eropa. Kemudian strategi pemasaran Indofood, yaitu metode promosi melalui iklan di media elektronik dan cetak, dan mensponsori berbagai acara serta instalasi iklan billboard secara luas. Kemudian, tahap penyelesaian masalah. Untuk tahap penyelesaian masalah, perusahaan Indofood Sukses Makmur mengatasi permasalahan tersebut dengan beberapa tahap, yaitu perusahaan secara terus-menerus memantau kondisi pasar dengan melihat produk-produk serupa dan melihat produk apakah yang paling diminati dan dibutuhkan oleh konsumen. Karena kebutuhan dan keinginan konsumen selalu berubah seiring berjalannya waktu, maka hal ini sangat perlu untuk diperhatikan agar perusahaan tetap dapat bersaing meskipun banyak produk serupa. Kemudian yang kedua, melakukan berbagai inovasi produk guna memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, sehingga nantinya dapat tetap bersaing dengan perseroan lain. Kreativitas dalam menciptakan varian produk juga dapat menarik perhatian konsumen untuk menantikan produk-produk terbaru lainnya. Dengan memperhatikan keinginan dan kebutuhan konsumen, perusahaan dapat mengembangkan ide-ide terbaru untuk menciptakan produk-produk yang dibutuhkan dan diinginkan. Dengan begitu, konsumen akan lebih tertarik dengan produk-produk yang dihasilkan dan juga dapat menciptakan statement pada konsumen bahwa produk-produk yang dihasilkan PT Indofood sangatlah recommended. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas produk dengan memilih bahan-bahan dasar yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan selera konsumen. Sama halnya dengan kebutuhan konsumen, kualitas bahan baku produk pun harus sangat diperhatikan. Bahan-bahan dasar yang berkualitas akan menghasilkan produk yang juga berkualitas. Tentunya dengan keamanan proses produksi yang juga terjamin. Dengan bahan-bahan kualitas tinggi menjadikan perusahaan memiliki keunggulan tersendiri. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan data yang kami dapatkan terkait
PT Indofood Sukses Makmur Terbuka terdapat beberapa permasalahan yang pernah dialami, diantaranya yaitu pandemi COVID-19, keamanan pangan, kenaikan harga bahan baku, persaingan, pemanasan global, dan perubahan iklim, berkelanjutan perusahaan, serta keamanan cyber. PT Indofood Sukses Makmur memiliki sistem tersendiri dalam mengatasi permasalahan tersebut, sehingga perusahaan tetap dapat berjalan secara optimal. Adapun permasalahan yang dipilih dalam laporan ini yaitu permasalahan terkait persaingan. Hal ini dikarenakan produk yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Terbuka ini memiliki banyak persaingan produk serupa dari perusahaan-perusahaan lain. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menganalisis problem solving dari permasalahan tersebut, supaya eksistensi produk dari PT Indofood Sukses Makmur Terbuka tetap mampu bertahan dan bersaing dengan produk-produk serupa lainnya. Next. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.